Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian semuanya sekeluarga, kita semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi hari ini dengan Pak Uda pada pembelajaran PAI. Kali ini kita akan belajar tentang kisah teladan Nabi Zakaria alaihissalam. Sebelum kita mulai, agar Allah berikan kemudahan, limpahkan keberkahan untuk kita semuanya, mari kita buka pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pelajaran berharga yang kita akan pelajari pada kesempatan kali ini adalah tentang kekuatan doa Nabi Zakaria alaihissalam, bahwa tidak ada hal yang mustahil jika Allah sudah berkehendak. Nah, siapakah Nabi Zakaria? Nabi Zakaria adalah salah seorang dari 20 nabi yang kita kenal. Kisah Nabi Zakaria alaihissalam ini diceritakan dalam Al-Quran di beberapa ayat ya. Di antaranya dalam surah Maryam ayat 1 sampai 10. Nabi Zakaria alaihissalam ini bersama istrinya sudah sekian lama sangat menantikan seorang anak, namun sudah sekian tahun berlalu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, beliau tidak pernah berputus asa. Nabi Zakaria alaihissalam ini menikah pada usia 30 tahun dan istrinya berusia 20 tahun. Mereka sangat mendambakan kehadiran seorang anak. Pengharapan panjang Nabi Zakaria alaihissalam untuk mendapatkan keturunan ini tidak pernah surut. Nabi Zakaria alaihissalam yang taat beribadah terus berdoa, tidak putus-putusnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Nabi Zakaria dan istrinya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan. Sekian tahun menanti dan ternyata belum ada tanda-tanda bahwa sang istri hamil ya. Ternyata istri Nabi Zakaria alaihissalam adalah seorang yang mandul, artinya dia tidak bisa memiliki anak. Meskipun doanya belum dikabulkan oleh Allah, Nabi Zakaria tidak putus asa. Beliau terus berdoa dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya selalu sama, anak-anak, yaitu agar diberikan keturunan. Tahun demi tahun berlalu begitu cepat. Nabi Zakaria menjalani kehidupan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Meskipun Nabi Zakaria sudah tua, tenaganya sudah mulai menurun, namun tidak menyurutkan semangatnya untuk berdakwah kepada kaumnya. Sebagaimana dalam surah Maryam ayat 4 ya, disebutkan ya. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku." Nabi Zakaria alaihissalam ini adalah seorang nabi yang menguasai berbagai bidang keilmuan. Untuk itu beliau sangat menginginkan seorang anak untuk bisa mewarisi keilmuan yang dimilikinya. Nabi Zakaria khawatir bahwa bila ia wafat tanpa meninggalkan seorang pengganti, kaumnya akan kehilangan pemimpin dan akan kembali kepada cara-cara hidup mereka yang penuh dengan kemungkaran dan kemaksiatan. Bahkan mungkin mereka akan mengubah syariat Nabi Musa alaihissalam dengan menambah atau mengurangi isi kitab Taurat sekehendak hati mereka. Dan ini diceritakan dalam surah Maryam ayat 5 sampai 6 ya. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqiran fahabli min ladunka waliya. Dan sesungguhnya
Aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku. Sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra. Dan dalam ayat 6, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya, yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi. Nah, Nabi Zakaria alaihissalam adalah paman dari Maryam, istri Nabi Zakaria, dan ibunda Maryam adalah kakak beradik. Ibunda Maryam bernama Hannah, sedangkan ayahnya bernama Imron. Kisah keluarga Imron ini diabadikan dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Ali Imron, ya, surah yang ketiga di dalam Al-Quran. Pada saat Maryam masih dalam kandungan, Imron dan istrinya Hannah telah bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyerahkan anaknya kelak untuk menjadi anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diabadikan dalam surah Maryam ayat 35 ya. Il qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang solih dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu padaku. Sungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Namun qadarullah, sang ayah yaitu Imron meninggal saat Maryam masih dalam kandungan ibunya. Setelah Maryam lahir dan dapat berpikir, Hannah menyerahkan Maryam kecil dalam pengasuhan pamannya, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Sebagai orang yang diserahi amanah untuk melindungi Maryam binti Imron, Nabi Zakaria alaihissalam tiap hari pergi ke mihrab, melakukan sholat sambil menjenguk Maryam. Nabi Zakaria alaihissalam mengawasi Maryam sejak ia diserahkan oleh ibunya. Tugas pengawasan terhadap Maryam ini diterima Nabi Zakaria alaihissalam setelah melalui undian ya, yang dilakukan oleh para pengurus mihrab ya. Pada suatu hari Nabi Zakaria alaihissalam menemui Maryam, remaja yang sedang duduk di mihrabnya. Beliau memperhatikan ada banyak makanan di depan Maryam. Karena penasaran, Nabi Zakaria pun lalu bertanya kepada Maryam, seperti disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 37 ya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maka Tuhannya menerimanya sebagai nadar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hei Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Nabi Zakaria sangat terkejut mendengar jawaban Maryam itu. Dari peristiwa itu kemudian timbul semangat besar dalam diri Nabi Zakaria alaihissalam. Sampainya di rumah, dalam mihrabnya, beliau beribadah sambil menangis dan berdoa dengan suara merendah seperti disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 38 ya. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di sanalah Zakaria
berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Belum sampai Nabi Zakaria alaihissalam menyelesaikan ibadahnya, Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalam lewat perantaraan malaikat Jibril. Atas kesabaran Nabi Zakaria alaihissalam dalam berdoa ini, melalui perantaraan malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Nabi Zakaria dengan balasan berkali-kali lipat, seperti disebutkan dalam Quran surah Ali Imran ayat 39 dan Quran surat Maryam ayat 7 ya. Apa balasannya atas kesabaran Nabi Zakaria ini? Yang pertama, Allah akan memberikan keturunan Nabi Zakaria seorang anak laki-laki. Yang kedua, Allah memberikan nama Yahya kepadanya, yang mana belum ada seorang pun yang memiliki nama yang serupa. Yang ketiga, kelak ia akan membenarkan kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat, ia adalah seorang panutan. Yang kelima, ia tumbuh menjadi orang yang pandai menjaga diri dari perbuatan zina. Dan yang keenam adalah Yahya dewasa kelak akan menjadi seorang nabi yang sama seperti Nabi Zakaria alaihissalam. Nah, kemudian di dalam surah Ali Imran ayat 40, Nabi Zakaria berkata, "Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibaru wa imraati aqir." Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku telah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul?" Kemudian berfirman Allah, demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Kemudian dalam ayat selanjutnya, "Qala rabbi ja'alni ayah." Qala ayatuka alla tukalliman nasa salatata ayyamin illa ramza wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Berkata Zakaria, "Berilah aku suatu tanda bahwa istriku telah mengandung." Allah berfirman, "Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari." Nabi Zakaria sangat bersyukur, sangat gembira kepada Allah Subhanahu wa taala mendengar kabar gembira akan kelahiran seorang anak itu. Kemudian Nabi Zakaria segera mengabarkan kepada istrinya bahwa Allah telah mengabulkan permohonan mereka untuk menginginkan seorang anak, seperti disebutkan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 90. Fastajaba lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiyin. Maka kami memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Demikianlah akhir kisah kekuatan doa Nabi Zakaria alaihissalam dalam meminta keturunan. Dan apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yang pertama, jangan pernah berputus asa dalam berdoa. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tidak berputus asa dari rahmat Allah. Yang kedua, ketika kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, harus sabar dan konsisten, karena pada saatnya Allah akan mengabulkannya lebih dari apa yang kita harapkan. Kemudian yang ketiga, kisah Nabi Zakaria ini membuktikan kepada kita bahwa kekuasaan Allah tidak terbatas. Seperti istri Nabi Zakaria yang mengandung seorang anak di usianya yang sudah sangat tua, suatu hal yang mustahil terjadi pada manusia biasa. Namun saat Allah berkehendak terjadi, maka terjadilah. Kemudian yang keempat,
sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Anbiya 90 ini, kita harus segera selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik ya. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Zakaria. Yang kelima, berdoa kepada Allah dengan harap dan cemas. Berharap dan semoga Allah bisa mengabulkan. Dan cemas ya, khawatir antara harap dan cemas. Diiringi dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, berusaha menjadi orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini anak-anak di antara hikmah yang bisa kita ambil dari kisah teladan Nabi Zakaria. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang tidak pernah berputus asa dalam berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika Allah sudah berkehendak, kun fayakun, terjadilah maka terjadilah. Kita harus yakin kepada Allah, selalu berprasangka baik kepada Allah, dan harus selalu istiqomah dalam berdoa. Mintalah kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Minimal ketika kita berdoa akan menjadi amal kebaikan, akan limpahkan pahala. Allah akan limpahkan pahala kepada kita karena kita sudah berdoa kepada Allah. Kesimpulannya adalah apa? Untuk memperoleh keinginan, kita harus berusaha dan terus berdoa dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh berputus asa. Setiap cobaan yang Allah Subhanahu wa taala datangkan tentu ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Kita semuanya, kalian semuanya pasti punya harapan, punya cita-cita. Maka teruslah berusaha, teruslah berdoa kepada Allah. Yakinlah dan berprasangka baik selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri pelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.